Apakah bacaan Al-Fatihah untuk orang tua itu sampai? Untuk para nabi, orang soleh, wali-wali, orang tua-tua kami, para ulama kami, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai enggak sampai? Sampai. Kok yakin Ustaz sampai? Enggak balik kan? Berarti sampai. Ustaz enggak punya dalil. Masa nggak balik langsung sampai? Dalil pertama, Nabi menusukkan pelepah korma ke makam. Sahabat bertanya, kenapa kau tusukkan? Pelepah korma ini bertasbih, tasbihnya sampai ke makam. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Tapi jangan gara-gara ini nanti selepas mati dia berwasiat, kalau aku mati tolong tanam rambutan di atas kuburku. Kenapa? Kelepah korma dengan buah-buahnya bertasbih sampai ke makamnya, menunjukkan bahwa tasbih pokok korma sampai. Dua, kata Nabi, kalau ada orang meninggal cepat-cepat kuburkan, jangan tahan jenazahnya lama-lama. Pada bagian kepalanya bacakan Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Hadis riwayat Tabrani. Kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, isnaduhu jayyid, sanadnya baik, bisa diamalkan. 3, Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku awal Al-Baqarah alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi 5 ayat. Pada bagian kakiku bacakan akhir Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Buka kitab Ar-Ruh, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid Imam Ibnu Taimiyah. Itu menunjukkan bacaan Quran untuk orang mati sampai. 4, kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Al-Azkar. Apa kata Imam Nawawi? Wa in khatimul Quran, kalau mereka sanggup mengkhatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, yang paling afdal, yang paling bagus, yang paling the best, khatamkan sekhatam Quran 30 juz. Kalau enggak sanggup, hatinya Quran. Hatinya Quran itu apa? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Tak sanggup Yasin, paling bawah Ummul Quran Al-Fatihah. Ummul Quran pun tak sanggup, mati ajalah. Apakah ada dalam pengobatan alternatif secara Islam mengamalkan pasien memegang sensitif, area sensitif yang bukan mahram? Salah satu ciri ruqyah yang tidak syariah adalah dengan memegang-megang aurat. Oh, ini ruqyah nih Bu, ruqyah. Ya, ruqyah. Pasiennya anak gadis. Oh, ini nggak bisa dari jauh, harus dari dekat. Nampaknya jinnya keras ini. Kalau nenek-nenek dari jauh aja, dari jauh. Berapa banyak ternyata isinya ruqyah syirkiyah. Syiri ruqyah syariah, bacaannya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Salah satu sahabat kami dari Al-Azhar menekuni bidang ruqyah, namanya Ustadz Musdar Bustamam. Ustadz Musdar Bustamam ada bukunya Ensiklopedia Ruqyah. Nanti cari di internet, bilang, kasih tahu sama dia, saya temannya Ustadz Somad mau ruqyah. Tempatnya di mana? Dekat dari sini, Medan, Sumatera Utara. Panggil dia kemari, buat acara kuliah umum pengobatan alternatif syariah, ruqyah. Ternyata ruqyah ini mantap. Ada orang gak hamil 6 bulan, 6 tahun nikah gak hamil. Ternyata setelah di ruqyah bisa hamil. Rupanya ada jin mengganggu di dalam. Setiap kali sperma mau ketemu dengan sel ovum gak ketemu karena dihadang oleh jin. Awas. Akhirnya enggak hamil-hamil. Setelah dibacakan, lahir anak do re mi fa sol la si do sol fa mi re do. Bahkan enggak, cuman bersin dia lahir istri, hamil istri. Asyik udah hamil. Hakim kan mah hebatnya, manjur. Ada bencong, ini pengalaman dari orang yang meruqyah, ARSI namanya, teman-teman saya, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pusatnya di tempat Ustadz Arifin Ilham. Di sana ada Ustadz Junaidi. Itu ruqyah syariah. Ada bencong di ruqyah sembuh. Rupanya yang masuk itu ke dalam jin LGBT. Kemana? Begitu di ruqyah, kemana? Keluar jin hantu di dalam. Wah.
Bagus ruqyah ini, coba dulu ruqyah. Apakah ada seorang ustadz yang bisa membaca berdasarkan foto, tapi keadaan dengan melakukan solat istikharah? Ustadz itu ada dua. Yang pertama, ustadz pakai doa, tidak pakai jin, kasyaf dia dalam ilmu tasawuf, disingkapkan Allah tabir. Tapi yang kedua pakai jin, jinnya datang berbisik, oh ini orangnya begini. Saya ini punya jin, ustadz punya jin ya. Ketika saya lahir, ada jin yang lahir ikut dengan saya, namanya jin Qorin. Tapi ada jin yang di gunung, di bukit, itu namanya jin non-job. Yang di warung-warung kopi, duduk, nggak jelas kerjanya. Nah, itu yang bisa dipanggil berteman. Nanti kalau saya mati, ketika saya mati, tiba-tiba ada mahasiswi yang kerasukan setan. Oh, assalamualaikum. Siapa ini? Aku Abdul Somad. Benar nih Abdul Somad? Betul, udah tahu kok nanya sih. Itu sebetulnya bukan saya, tapi jin Qorin yang tahu sifat saya, tahu perjalanan saya, bisa niru suara saya, masuk dia. Maka roh saya tidak bisa lagi dipanggil. Itu yang ngaku-ngaku, oh akulah Abdul Qadir Jilani katanya. Ustaz, saya pernah melakukan perbuatan maksiat terhadap seorang pria yang bukan mahram saya. Kali ini saya ingin hijrah dan bertobat dengan perbuatan dosa saya. Tobat seperti apa yang harus saya lakukan? Mandi tobat. Habis itu sholat sunat tobat. Habis itu istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya masa lalu, nanti malam mandi taubat, habis itu sholat sunat taubat, istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Istrinya nanya, kenapa mas ingat mantan? Kenapa? Haruskah saya berterus terang kepada kedua orang tua saya? Ada saatnya kau berterus terang, tapi ada saatnya terus terang itu menyakitkan. Bayangkan kaulah yang diharap-harapkannya sebagai anak buah hati, belayan jiwa, harapan masa depan. Tiba-tiba ternyata kau ceritakan bahwa segel sudah rusak. Oh, sakitnya dia. Tak tahulah entah cemana. Ketika kewajiban harus dipenuhi seperti sholat subuh, tapi tiba-tiba suami nyuruh untuk membuat teh. Mana yang dulu diharus? Mana ada buat teh sampai 2 jam? Azan subuh jam 5, matahari terbit jam 6.10, 1 jam 40, 1 jam 10 menit. Masa ngaduk teh sampai buat tehnya dulu, mas. Nah ini minum teh, habis itu sholat. Tapi insya Allah kalau suaminya soleh-soleh seperti ini, pasti dia sholat, selesai sholat baru dia buat teh. Tapi kalau dapat suami Fir'aun, kok buat teh sana? Kalau nggak buat teh, awas. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Adik-adikku, anak-anakku, kalian yang perempuan, jangan mau dibodoh-bodohi laki-laki preman hantu setan Fir'aun. Nanti kalian setelah nikah, lalu dia ngomong, kamu setelah nikah dengan aku, maka surgamu tidak lagi di bawah telapak kaki emakmu, tapi di bawah telapak kaki aku. Nih surgamu, nih. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Tapi kalau kau suamimu baik, alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Nur Al-Ghazi, orangnya sopan, tiba-tiba kau mau gugat dia, neraka jahanam tempatmu. Mas, kalau enggak bisa membawa si RV baru bulan depan, awas, ku gugat engkau. Oh, neraka jahanam. Tapi kalau suami yang nakal, perampok, pecandu narkoba, maka kau tak tahan hidup dengan dia, kau gugat dia. Nanti katanya malaikat marah, bergoncang tiang aras. Kalau suami yang baik kau gugat, tiang aras bergoncang. Tapi kalau suami nakal begitu kau gugat, tiang listrik pun tak bergoncang.